Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami ingin mempresentasikan video project esai mata kuliah Matematika Keuangan dan Bisnis dengan esai kami yang berjudul Dari Angka ke Aksi, Analisis Diskonto Proyek Investasi dan NPV sebagai alat untuk mengatasi ketimpangan ekonomi di Papua. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Adelia Febrian Tasya. Saya Aprilia Yelsa Ayu Natasha. Dan saya Dwi Silviarini. Dan saya Muhammad Hafiz. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Aprilia. Untuk Aprilia, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang dari esai kami. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan kekayaan akan sumber daya alam dan wilayah yang luas. Dengan luasnya wilayah Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mencapai pemerataan ekonomi di seluruh wilayah. Salah satu tantangan utamanya adalah ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi yaitu perbedaan besar dalam tingkat pendapatan, akses ke infrastruktur dan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Contoh nyata dari daerah yang mengalami ketimpangan ekonomi adalah Papua. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, tingkat kemiskinan mencapai 26,8% pada tahun 2023, jauh di atas rata-rata nasional yang hanya sebesar 9%. Wilayah Papua yang sulit dijangkau membuat ketidakmerataan distribusi sumber daya ekonomi dan juga kurangnya investasi strategis di sektor-sektor produktif yang menghambat potensi pertumbuhan ekonomi. Padahal, seperti yang diketahui, Papua memiliki banyak sumber daya alam yang melimpah dan jika dimanfaatkan dengan baik akan memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat sekaligus membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan cara yang dapat mengatasi hambatan dengan memanfaatkan potensi daerah secara maksimal. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan proyek investasi agar dapat menjadi solusi utama untuk mengatasi masalah ketimpangan ekonomi. Contohnya, membangun infrastruktur untuk mempermudah akses ke wilayah terpencil, pengelolaan sumber daya lokal untuk meningkatkan pendapatan, juga investasi di bidang pendidikan dan kesehatan guna menciptakan sumber daya manusia yang unggul untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Agar dapat terlaksana dengan maksimal, proyek investasi harus berbasis data untuk mengoptimalkan manfaat proyek investasi dan sumber daya yang ada. Nah, maka demi memastikan proyek investasi berjalan dengan lancar, efektif dan efisien, analisis diskonto dan NPV dapat digunakan sebagai salah satu metode untuk mengevaluasi setiap proyek dan dapat diukur secara rasional. Diskonto merupakan konsep penting dalam mengevaluasi proyek investasi. Digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari kas di masa depan. Sementara tingkat diskonto menggambarkan tingkat pengembalian minimum yang diharapkan oleh para investor. Proyek dengan risiko lebih tinggi biasanya akan memiliki tingkat diskonto lebih besar untuk menutupi ketidakpastiannya. Prinsip ini didasarkan pada nilai waktu dari uang, yang mengakui jika uang yang diterima hari ini akan lebih bernilai daripada uang yang diterima pada masa depan, karena adanya resiko seperti inflasi. Langkah ini diimplementasikan dengan menentukan tingkat diskonto berdasarkan biaya modal atau tingkat diskonto proyek atau tingkat risiko proyek sehingga akan menghasilkan nilai ekonomi yang signifikan untuk menentukan kelayakan proyek. Diskonto yang sering digunakan untuk perhitungan yaitu berbasis NPV yang bisa membantu dalam menentukan apakah sebuah proyek itu sudah layak secara finansial atau belum. NPV merupakan salah satu metode yang digunakan dalam analisis investasi untuk menentukan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan dari suatu proyek atau investasi. Saat menghitung NPV, arus kas masa depan diprediksi ke nilai sekarang dengan menggunakan tingkat diskonto yang tepat. Tingkat diskonto ini juga mewakili biaya kesempatan dari dana yang diinvestasikan dan digambarkan dengan tingkat pengembalian yang diharapkan dari investasi tersebut.
Apabila NPV bernilai positif atau lebih besar dari 0, maka investasi dianggap menguntungkan karena nilai sekarang dari arus kas yang masuk lebih besar dibandingkan dengan biaya awal investasi. Jika sebaliknya NPV bernilai negatif, maka investasi dianggap tidak menguntungkan. Misalnya, dalam sebuah penelitian tentang pembangunan pabrik pupuk NPK keempat di Papua Barat, tingkat diskonto yang digunakan adalah 5,33% yang dihitung melalui metode WACC. Hasil analisis menunjukkan bahwa proyek tersebut memiliki NPV sebesar 8,7 triliun dan internal rate of return atau IRR sebesar 29,6%, jauh di atas tingkat diskonto. Perhitungan tersebut menjadi salah satu contoh bahwa kelayakan proyek investasi dapat diukur dengan tingkat diskonto dan juga NPV sehingga dapat membantu keberlangsungan proyek sekaligus membantu mengatasi permasalahan ekonomi di wilayah tersebut. Baik. Dalam penerapannya, diskonto menjadi instrumen penting untuk menentukan prioritas investasi. Dengan analisis yang tepat, diskonto memungkinkan pengambilan keputusan berdasarkan data, yang tidak hanya menguntungkan di sektor ekonomi saja, tetapi juga memberikan efek positif dalam pembangunan sosial dan infrastruktur. Selain itu, analisis tersebut juga membantu pemerintah dan investor untuk memprioritaskan proyek-proyek yang tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial, tapi juga memiliki dampak sosial yang signifikan. Menurut penelitian Sukirno et al. Tahun 2022, metode-metode ini tidak hanya sekedar alat finansial, tetapi juga dapat menjadi instrumen penting untuk memahami dan meminimalisir kesenjangan ekonomi. Di Papua, ketimpangan ekonomi ditandai dengan perbedaan tajam antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta disparitas pendapatan antara masyarakat, adat, dan pendatang. Analisis diskonto yang mempertimbangkan konteks sosial ekonomi lokal dapat mengungkap potensi investasi yang selama ini terabaikan. Misalnya, proyek-proyek dengan NPV rendah secara konvensional mungkin memiliki nilai sosial yang tinggi di Papua, seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat adat atau pengembangan infrastruktur pedesaan. Hal ini sejalan dengan temuan Wiranto dan Purnoma tahun 2023 yang menekankan pentingnya penelitian komprehensif yang melampaui perhitungan finansial tradisional dengan pendekatan yang berbasis data dan perhitungan yang matang. Proyek investasi di Papua tidak hanya dapat digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga dapat mengurangi ketimpangan dan kesejahteraan masyarakat. Silakan dilanjutkan. Nah, untuk memastikan bahwa proyek investasi dapat membantu mengatasi ketimpangan ekonomi secara maksimal, selain menggunakan pendekatan numerik, diperlukan langkah strategis untuk mendukung pengimplementasian, yaitu dengan menggunakan kerja yang mencakup sumber daya, selain proyek berbasis NPV,
alokasi sumber bahan NPV atau Net Present Value, yakni langkah awal untuk memastikan investasi yang dikerjakan di Papua memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan kegiatan ekonomi tempat. Pendekatan menggunakan NPV dimulai dengan mengidentifikasi proyek-proyek yang berpotensi dan relevan dengan kebutuhan dan potensi daerah, seperti pengembangan energi terbarukan di wilayah terpencil, peningkatan produktivitas pertanian lokal, atau pengembangan bagi masyarakat yang terkendala dalam akses pendidikan. Fokus NPV yaitu memilih proyek yang berarti manfaat ekonomi yang dihasilkan dan diharapkan akan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Dengan menggunakan NPV, keputusan investasi di Papua menjadi lebih efisien karena mempertimbangkan nilai waktu dari uang dan risiko yang ada. Misalnya proyek pendidikan digital di daerah pedalaman Papua dengan NPV positif dapat diprioritaskan karena proyek ini tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga dapat menciptakan tenaga kerja yang terampil untuk mendukung pembangunan daerah di masa depan. Pendekatan NPV memastikan bahwa sumber daya yang terbatas dialokasikan pada proyek-proyek yang memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi Papua. Untuk kerangka kerja aksi yang kedua akan dijelaskan oleh rekan kerja saya. Untuk langkah aksi yang kedua adalah dengan seleksi proyek. Seleksi proyek itu menggunakan net present value yang merupakan salah satu aksi yang lebih terukur dan efektif untuk digunakan. Langkah-langkah untuk mengatasi ketimpangan ekonomi di Papua melalui seleksi proyek. Yang pertama dapat dengan memprioritaskan proyek-proyek yang memiliki NPV positif. Hal tersebut berarti bahwa hanya proyek-proyek yang menunjukkan potensi prioritas yang akan dilanjutkan dan dikembangkan. Dengan seleksi proyek ini, sumber daya yang dapat diarahkan ke proyek yang dinilai paling mungkin memberikan manfaat ekonomi, contohnya pembangunan infrastruktur atau program pendidikan yang mendukung untuk pertumbuhan ekonomi lokal. Langkah seleksi proyek dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis sinergitas. Hal ini penting dilakukan setelah melakukan proyek positif untuk mengetahui risiko dan pengambilan keputusan secara tepat. Misalnya, saat analisis akan melibatkan pengujian bagaimana perubahan dalam asumsi seperti proyek pada arus kas atau tingkat diskonto yang dapat mempengaruhi hasil NPV. Misalnya, apabila suku bunga naik, maka dari arus kas di masa depan akan berkurang, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi kelayakan proyek. Selanjutnya, dengan membandingkan proyek berdasarkan dampak sosial ekonomi. Di Papua, tidak semua proyek dengan NPV positif akan memberikan dampak sosial ekonomi yang sama. Misalnya, proyek pembangunan jalan mungkin memiliki NPV lebih tinggi jika dibandingkan proyek pendidikan. Tetapi apabila proyek pendidikan memberikan peningkatan yang signifikan dalam kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut, maka hal ini mungkin akan lebih banyak untuk diprioritaskan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dalam memastikan keberhasilan sebuah proyek investasi, strategi lanjutan yang dapat dilakukan adalah dengan konsistensi proyek yang telah diseleksi melalui analisis NPV. Hal ini dapat diimplementasikan dengan menjaga stabilitas arus kas atau cash flow. Arus kas yang stabil dan konsisten selama masa operasional suatu proyek akan menjadi fondasi yang kuat untuk mencapai nilai NPV atau Net Present Value positif. Karena jika arus kas tidak konsisten, keberlanjutan proyek akan terganggu dan dapat menyebabkan proyek merugi meskipun awalnya tampak layak secara finansial. Apalagi pembangunan proyek investasi di wilayah Papua membutuhkan biaya operasional lebih besar daripada di wilayah lain dengan indeks mencapai 249,12 pada tahun 2024. Untuk menjaga cash flow yang stabil diperlukan beberapa langkah. Yang pertama yaitu monitoring secara berkala. Dapat dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan antar periode untuk mengevaluasi efisiensi pengeluaran dan penggunaan sumber daya. Yang kedua yaitu peran pemerintah dengan membuat regulasi yang tepat untuk menjaga stabilitas proyek. Contohnya, dengan memberikan subsidi bahan bakar untuk menekan biaya transportasi. Kerangka kerja aksi yang selanjutnya yaitu dengan implementasi proyek.
yakni setelah proyek lolos dari penyeleksian berbasis NPV dan mengetahui strategi konsistensi proyek serta alokasi sumber daya alamnya, implementasi proyek menjadi langkah paling krusial karena langkah ini memastikan berhasil atau tidaknya proyek investasi yang telah diseleksi. Proses implementasi proyek dapat dimulai dengan memanfaatkan 5 fungsi manajemen menurut Henry Fayol, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, proyek investasi yang telah diseleksi melalui serangkaian analisis NPV akan dilanjutkan dengan pematangan rencana proyek dengan menyempurnakan detail teknis maupun operasional, alokasi anggaran, dan analisis dampak sosial. Selanjutnya adalah pengorganisasian, di mana tugas yang telah direncanakan dibagi dengan jelas serta melibatkan partisipasi dari masyarakat. Selanjutnya yaitu tahap pengarahan. Pada tahap ini, setiap tim yang telah mendapatkan tugas akan diarahkan agar dapat bekerja sesuai rencana. Hal ini dapat dilakukan dengan komunikasi yang efektif kepada setiap pekerja maupun masyarakat untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan motivasi pekerja. Pada tahap keempat, yaitu pengendalian, konsistensi proyek harus dijaga dengan monitoring rutin untuk menjaga arus kas seperti yang telah dijelaskan pada materi sebelumnya, untuk memastikan bahwa proyek dapat berjalan sesuai dengan rencana. Selain itu, pengendalian juga dimaksudkan ketika ada masalah yang muncul dapat segera diatasi agar tidak menghambat pembangunan proyek. Tahapan terakhir yakni dengan evaluasi proyek, yakni dengan indikator keberhasilan seperti NPV, apakah tetap positif selama proyek berjalan. Hasil evaluasi juga dapat digunakan untuk menyempurnakan proyek-proyek selanjutnya di masa depan, sehingga pembangunan dapat terus dijalankan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Setiap proyek yang datang di Papua membutuhkan pendekatan komprehensif yang melampaui pendekatan konvensional. Berdasarkan kajian Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2023, beberapa model proyek keinginan yang efektif meliputi proyek pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Contoh konkretnya adalah program pemberdayaan masyarakat adat melalui pengembangan industri kerajinan, tangan, dan produk budaya. Proyek ini tidak sekedar menghasilkan pendapatan, namun juga melestarikan warisan budaya Papua. Studi Wijojo tahun 2024 menunjukkan bahwa model ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat hingga 40% dengan mempertahankan struktur sosial tradisional. Kemudian ada program agribisnis berkelanjutan yang berfokus pada pengembangan pertanian berbasis komoditas lokal seperti kopi dan tanaman pangan pribumi. Melalui pendampingan teknis dan akses pasar yang terstruktur, program ini bertujuan menjaga rantai nilai ekonomi berkelanjutan. Penelitian Pratama dan kawan-kawan 2023 membuktikan bahwa model ini dapat meningkatkan produktivitas petani hingga 60% dan membuka akses pasar yang lebih luas. Yang terakhir yaitu infrastruktur pendidikan dan pelatihan vokasional investasi dalam pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan vokasional yang relevan dengan potensi ekonomi lokal. Program ini dirancang untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kemampuan kerja masyarakat Papua. Nah, dari materi yang sudah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa ketimpangan ekonomi di Papua merupakan tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan strategis dan komprehensif. Wilayah Papua menghadapi kesenjangan ekonomi yang signifikan dengan tingkat kemiskinan mencapai 26,8% pada tahun 2023, yang dimana jauh di atas rata-rata nasional sebesar 9%. Kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan infrastruktur, sulitnya akses pendidikan dan layanan kesehatan di wilayah yang sulit dijangkau. Di sini kami mengusulkan sebuah kerangka kerja inovatif bernama AKSI, yaitu alokasi sumber daya proyek. Untuk memastikan permasalahan ini, metode utama analisis yang digunakan adalah Net Present Value atau NPV dan tingkat diskonto.
yang memungkinkan pengambilan keputusan investasi berbasis data. Pendekatan ini tidak sekedar melihat kelayakan finansial, tapi juga mempertimbangkan dampak sosial ekonomi. Nah, kerangka kerja aksi menekankan pentingnya memilih proyek-proyek yang memiliki NPV positif dan memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ekonomi lokal. Beberapa model proyek yang disarankan seperti pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal, program agribisnis berkelanjutan, dan investasi dalam infrastruktur pendidikan serta pelatihan kejuruan. Misalnya, program pemberdayaan masyarakat adat melalui pengembangan industri kerajinan tangan telah berhasil meningkatkan pendapatan hingga 40%, sementara program agribisnis dapat meningkatkan produktivitas petani sebesar 60%. Implementasi proyek karena ini tidak hanya meningkatkan rasa kepemilikan, tetapi juga memastikan proyek sesuai dengan kebutuhan dan konteks setempat. Pemantauan berkelanjutan dan evaluasi secara berkala dengan menggunakan indikator seperti NPV akan membantu menjaga konsistensi dan keberlanjutan proyek. Mengatasi ketimpangan perekonomian di Papua membutuhkan lebih dari sekedar investasi finansial. Diperlukan strategi holistik yang memadukan analisis ekonomi canggih, pemahaman konteks sosial budaya lokal, dan komitmen untuk pembangunan inklusif. Dengan pendekatan aksi dan fokus pada proyek-proyek yang memberikan nilai tambah sosial ekonomi, Indonesia dapat mulai menjembatani kesenjangan dan memberdayakan masyarakat Papua menuju masa depan yang lebih sejahtera dan berkeadilan. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai tingkat diskonto dan proyek investasi berbasis net present value. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.